Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Nadia, usia 27 tahun. Aku menikah dengan Raffi, lelaki sederhana yang kucintai bukan karena harta, tapi karena kesungguhannya menjaga dan menghormatiku. Kami menikah dengan pesta kecil di aula kelurahan, tanpa dekorasi mewah atau undangan ribuan. Tapi bagiku, hari itu sudah cukup indah. Cukup hangat untuk dikenang seumur hidup. Setelah menikah, kami tinggal sementara di rumah orang tua Raffi. Alasannya sederhana, tabungan kami belum cukup untuk menyewa rumah sendiri. Awalnya aku setuju, apalagi ibu Raffi terlihat sangat ramah di awal pertemuan. Anggap rumah ini rumahmu sendiri. Ya, nak, katanya lembut waktu itu. Kalimat yang membuatku merasa tenang, setidaknya untuk sementara. Beberapa minggu pertama terasa damai. Setiap pagi aku membantu ibu mertua memasak dan membersihkan rumah. Kami kadang tertawa bersama saat menonton sinetron sore. Tapi entah sejak kapan, suasananya mulai berubah pelan-pelan. Tatapan lembut itu mengeras, dan setiap langkahku seolah selalu salah di matanya. Hal-hal kecil mulai dipermasalahkan. Cara aku menyapu dianggap tidak bersih. Cara aku memasak dibilang tidak sesuai selera keluarga. Bahkan, cara aku menata pakaian suami pun dikritik. Kamu tuh nggak bisa ya? Kalau jadi istri harusnya peka. Lihat tuh, baju Raffi kusut, katanya suatu pagi dengan nada tajam. Aku hanya tersenyum kecil, menahan perasaan. Dalam hati aku berpikir, mungkin beliau sedang lelah. Aku mencoba memahami, sebab aku tahu posisiku di rumah ini bukan siapa-siapa. Namun, semakin lama aku merasa seolah menjadi tamu di rumah sendiri. Setiap hari seperti ujian kesabaran. Adik iparku, Rina, juga sering menatapku sinis. Ia masih muda dan belum menikah, tapi seolah ingin menunjukkan bahwa posisiku di rumah itu tak lebih tinggi dari pelayan. Kadang ia sengaja menjatuhkan komentar pedas. Kak Nadia enak ya? Numpang tapi nggak bayar listrik. Ucapannya diiringi tawa kecil yang membuatku ingin menangis. Tapi aku diam, karena Raffi selalu bilang, sabar ya, nanti kalau rezeki kita cukup, kita pindah. Waktu terus berjalan, dan aku mulai mengandung. Saat tahu aku hamil, aku pikir segalanya akan berubah. Aku berharap kehadiran cucu pertama akan membuat ibu mertua lembut lagi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia tampak tidak senang. Setiap kali aku kelelahan atau mual, ia justru mengeluh, "Duh, repot banget ya kalau rumah ada orang hamil." Semua jadi lambat. Suatu malam, aku mendengar pembicaraan di ruang tengah. Ibu mertua berbicara dengan Rina dengan nada tinggi. "Lihat tuh istrimu Raffi. Baru hamil aja udah banyak gaya. Nanti kalau lahiran, jangan harap aku mau repot ngurusin. Suruh aja orang tuanya sendiri datang." Aku berdiri di balik pintu, menahan air mata yang jatuh tanpa izin. Aku ingin bicara, tapi apa daya, aku hanya menantu yang numpang tinggal. Hari demi hari, suasana rumah semakin dingin. Bahkan ketika aku berusaha memasak makanan kesukaan Raffi, ibu mertua sengaja menyingkirkan masakanku dari meja makan. "Saya nggak doyan makanan asin begini," katanya ketus. Rina tertawa kecil sambil berbisik ke adiknya. "Makanya, jangan biarin istrimu ngatur dapur, nanti rusak semua." Raffi hanya diam. Ia sering menunduk, seolah tak tahu harus berpihak pada siapa. Kadang aku marah padanya, tapi lebih sering aku kecewa. Aku tahu dia sayang padaku, tapi keberanian untuk membelaku sepertinya hilang saat di hadapan ibunya sendiri. Aku tak ingin memperburuk keadaan. Jadi, aku menahan semuanya, sakit hati, air mata, juga harga diriku yang pelan-pelan terkikis. Puncaknya terjadi di bulan ke-8 kehamilanku. Hari itu aku sedang mencuci baju di halaman belakang. Tiba-tiba ibu mertua keluar sambil membawa baju Raffi yang kusetrika semalam. "Ini hasil kerja kamu? Lihat nih. Kusut semua. Kamu tuh hamil bukan alasan untuk malas. Kalau nggak bisa urus suami, mending pulang aja ke rumah orang tuamu." Aku membeku. Tanganku gemetar. "Maaf, Bu, saya sudah berusaha, mungkin." "Sudah, jangan banyak alasan. Sejak kamu datang,
Rumah ini nggak tenang. Rezeki keluarga malah seret. Pergi sana sebelum saya marah beneran. Rina menimpali, ya udah, Kak, mending pulang aja. Lagian kasihan bayi di perut kakak. Stres mulu. Ucapannya terdengar lembut, tapi matanya menatapku sinis. Aku menatap Raffi yang baru pulang kerja, berharap ia akan menahanku. Tapi yang kulihat hanya wajah bingung. Ia tak berkata apapun. Ia menatap ibunya, lalu menatapku. Ini, sunyi yang menyayat. Akhirnya aku hanya berkata pelan, "Baik, Bu, saya akan pergi." Aku masuk kamar, membereskan beberapa pakaian dan dokumen penting. Tak banyak yang kubawa, hanya 2 tas kecil dan uang sisa belanja. Air mataku jatuh satu persatu tanpa bisa kuhentikan. Di luar, ibu mertua masih mengomel. Rina tertawa kecil. Dan Raffi hanya berdiri diam di depan pintu, seperti kehilangan suara. Malam itu, aku melangkah keluar dari rumah itu. Perutku sudah besar, langkahku pelan. Hujan turun rintik-rintik, membasahi wajahku yang hangat oleh air mata. Aku menatap rumah itu terakhir kali sebelum pergi. Rumah yang dulu kupikir akan jadi tempatku membangun keluarga kecil. Tapi ternyata hanya tempat ujian paling berat dalam hidupku. Aku berjalan ke arah jalan besar. Lampu jalan redup, dan udara malam menusuk kulit. Aku tak tahu mau kemana. Orang tuaku tinggal di luar kota dan jaraknya jauh. Dengan uang seadanya, aku memutuskan menuju rumah Sinta, teman lamaku yang pernah bilang, "Kalau kamu butuh tempat singgah, datang aja." Aku tak ingin merepotkannya, tapi malam itu aku tak punya pilihan lain. Sesampainya di rumah Sinta, ia terkejut melihatku dengan perut besar dan wajah pucat. "Nak, ya Allah, kamu kenapa?" Aku tak bisa menjawab. Aku hanya menangis di pelukannya. Air mataku pecah, menumpahkan semua beban yang kutahan berbulan-bulan. Sinta membantuku masuk ke kamarnya, menyiapkan air hangat, lalu menatapku dengan iba. "Tenang, Nak. Kamu aman di sini. Aku nggak akan biarin kamu sendirian." Kalimat itu sederhana, tapi bagiku sangat dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dilihat sebagai manusia lagi, bukan beban. Malam itu aku menatap langit dari jendela kamar kecilnya. Dalam hati aku berbisik, "Ya Allah, kalau ini memang ujian, aku terima. Tapi tolong, jangan biarkan anakku lahir dalam kesedihan." Dan di sanalah, di kontrakan kecil sahabatku itu, kisah baruku dimulai, kisah seorang perempuan yang harus berdiri sendiri untuk melindungi janin di dalam kandungannya, meski dunia seolah bersekongkol menjatuhkannya. Pagi di kontrakan kecil itu selalu dimulai dengan suara ayam tetangga dan aroma nasi yang baru matang. Aku mencoba memulai hari dengan semangat, meski semalam air mata belum kering di pipi. Setiap kali aku menatap perutku yang membesar, aku berbisik dalam hati, "Nak, sabar ya. Mama akan kuat demi kamu." Sinta, sahabat yang menampungku, tak pernah berhenti menyemangati. "Nat, kamu jangan mikirin ucapan orang-orang. Fokus aja lahirin bayi kamu sehat. Urusan lain nanti bisa dibenahi." Kata-katanya menenangkan, tapi rasa sakit di dadaku tak hilang begitu saja. Setiap malam aku masih terbayang kata-kata ibu mertua yang mengusirku. Suara kerasnya seolah terpatri di kepala. Aku sering terbangun tengah malam, memegangi perutku sambil menahan sesak. Kadang aku takut. Bagaimana nanti melahirkan tanpa suami di sampingku? Raffi sempat menghubungiku beberapa kali. Tapi setiap kali ku terima panggilannya, suaranya terdengar ragu. "Nat, ibu masih marah. Tapi nanti kalau sudah tenang, aku jemput kamu ya." Aku hanya diam. Hatiku perih. "Raf, aku nggak butuh dijemput karena belas kasihan. Aku cuma butuh kamu berani bilang kalau aku istrimu yang sah, bukan beban." Ini. Telepon terputus tanpa jawaban. Hari-hari berikutnya aku mulai terbiasa hidup sederhana di kontrakan kecil itu. Aku belajar menahan diri untuk tidak menangis setiap kali melihat pasangan lewat di depan rumah sambil tertawa. Aku belajar mengurus diri sendiri dengan perut besar dan tenaga terbatas. Kadang aku harus duduk lama di lantai karena punggungku terasa nyeri, tapi aku selalu berusaha kuat. Sinta bekerja pagi sampai sore. Jadi siang hari aku sendirian di rumah. Kadang aku berbicara sendiri pada bayiku yang belum lahir. "Kamu jangan takut ya, Nak.
Mama nggak punya siapa-siapa sekarang, tapi Mama punya kamu. Dan kamu alasan Mama untuk terus hidup. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman kontrakan, tetangga depan rumah, Bu Rini, menyapaku. Kamu baru pindah ya? Nak? Sendirian? Aku tersenyum kikuk. Iya, Bu. Tinggal sama teman, tapi dia kerja seharian. Oh, ya sudah. Kalau butuh apa-apa, panggil aja. Kamu hamil besar gitu, jangan terlalu capek. Kebaikan kecil seperti itu terasa besar untukku. Aku yang terbiasa dicaci di rumah mertua, tiba-tiba diperlakukan hangat oleh orang asing. Namun, di balik ketenangan itu, gosip mulai berhembus. Ada saja tetangga yang berbisik. Katanya dia diusir mertua ya? Kasihan. Aku berpura-pura tidak dengar, tapi dalam hati aku hancur. Aku tak marah pada mereka. Aku hanya kecewa pada hidup yang begitu cepat berbalik arah. Beberapa kali aku melihat Raffi lewat di depan kontrakan. Ia hanya berhenti di ujung jalan, menatap sebentar, lalu pergi lagi. Mungkin dia belum punya keberanian untuk datang menemuiku. Aku tahu hatinya masih terikat pada ibunya. Dan aku mulai sadar, kadang cinta saja tak cukup melawan tekanan keluarga. Malam itu, aku menulis di buku kecil, semacam catatan untuk anakku kelak. Nak, kalau kamu besar nanti, jangan pernah biarkan siapapun merendahkan istrimu. Karena seorang perempuan bisa kuat menahan lapar, tapi tidak kuat menahan hinaan dari orang yang seharusnya melindungi. Aku menangis pelan sambil menulis. Air mata jatuh di halaman buku, menodai tinta yang belum kering. Waktu berjalan lambat. Tubuhku makin berat. Tapi entah mengapa, setiap kali aku menatap langit, aku merasa Tuhan masih memelukku dengan caranya sendiri. Ada saja orang baik yang datang tanpa ku minta. Kadang Bu Rini mengantarkan bubur hangat. Kadang tukang sayur menolak uang kembalian karena kasihan ibu hamil. Semua itu jadi pengingat bahwa dunia belum sepenuhnya kejam. Suatu siang, tanpa diduga, seseorang mengetuk pintu. Aku membukanya perlahan. Ternyata Rina, adik iparku, berdiri di depan rumah. Wajahnya tertutup masker, tapi aku kenal tatapannya. Kak Nadia? Suaranya pelan. Aku terdiam. Tak tahu harus senang atau marah. Ada apa? Tanyaku datar. Ibu nyuruh aku kasih ini. Ia menyerahkan amplop coklat berisi uang. Katanya buat biaya lahiran. Jangan pikir macam-macam ya. Aku menatap amplop itu lama. Aku tahu maksudnya bukan niat baik. Mereka mungkin hanya ingin menenangkan hati sendiri. Terima kasih. Tapi aku nggak butuh uang mereka. Aku cuma butuh dihargai. Rina mendengus pelan. Ya sudah, terserah kakak. Cuma, jangan harap kakak bisa balik ke rumah. Ibu masih sakit hati. Aku menahan napas. Dalam hatiku berdesir sesuatu yang dulu namanya luka, tapi kini lebih mirip kekosongan. Kalau begitu, sampaikan ke ibu, aku nggak akan ganggu lagi. Aku cuma ingin hidup tenang sama anakku. Rina menatapku sebentar, lalu pergi tanpa pamit. Malam itu aku duduk di depan jendela, menatap lampu-lampu kota dari kejauhan. Dulu aku selalu ingin punya rumah besar, hidup mapan, dan keluarga harmonis. Tapi sekarang, semua impian itu berubah bentuk. Aku hanya ingin hidup damai, tanpa teriak, tanpa hinaan, tanpa ketakutan. Hari berganti minggu. Kandunganku sudah hampir 9 bulan. Aku sering merasa lelah, tapi berusaha tidak panik. Sinta sudah menyiapkan koper kecil berisi pakaian bayi. Nat, kamu jangan khawatir. Kalau waktunya lahiran, aku siap temani. Aku udah izin ke kantor, katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Sin. Kamu nggak tahu betapa berarti kamu buatku. Tapi Tuhan memang suka memberi ujian di waktu yang tak diduga. Suatu malam, perutku terasa sangat sakit. Aku pikir itu kontraksi palsu, tapi rasa nyerinya makin menjadi. Aku mencoba menghubungi Sinta, tapi ponselnya mati. Aku panik. Aku duduk di lantai, menahan rasa sakit sambil memegangi perutku. Tanganku gemetar saat mencoba berdiri. Aku mengetuk pintu rumah Bu Rini. Bu, tolong. Saya mau melahirkan. Bu Rini langsung berlari keluar, memanggil tetangga lain. Dalam beberapa menit,
Aku sudah berada di mobil menuju rumah sakit. Suara sirene bergema, tapi di telingaku hanya terdengar degup jantungku sendiri dan suara kecil dalam hati. Bertahanlah, nak, bertahanlah. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, aku berpikir tentang semua yang terjadi. Tentang bagaimana keluarga yang seharusnya melindungiku justru mengusirku. Tentang suami yang terlalu takut untuk membelaku. Tapi di antara semua itu, aku juga belajar arti kekuatan. Bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang selalu ada di sampingmu, tapi siapa yang kamu lindungi meski dunia melawan. Sebelum aku kehilangan kesadaran karena sakit yang begitu hebat, aku sempat berbisik lemah, "Ya Allah, kalau Engkau beri aku kesempatan hidup, aku janji akan jadi ibu yang kuat untuk anakku." Dan malam itu, di ruang bersalin yang dingin, aku mulai perjalanan baru sebagai seorang ibu, tanpa siapapun di sisiku, kecuali Tuhan dan darah dagingku sendiri. Suara tangisan bayi memecah keheningan dini hari itu. Di tengah ruangan rumah sakit yang dingin dan sepi, aku menatap wajah mungil yang baru saja lahir dari rahimku. Matanya tertutup rapat, napasnya pelan tapi kuat. Air mata jatuh begitu saja tanpa bisa kutahan. "Selamat ya, Bu Nadia, bayinya laki-laki. Sehat?" ujar bidan sambil tersenyum. Aku memejamkan mata. Rasa sakit, letih, dan kesepian tiba-tiba terasa tidak berarti. Semua terbayar hanya dengan satu suara tangisan kecil itu. Aku memeluk bayi itu pelan. "Nak, kamu datang di saat Mama nyaris menyerah. Tapi kehadiranmu menguatkan Mama lagi." Hari-hari pertama di rumah sakit berjalan lambat. Sinta, sahabatku, datang membawa perlengkapan bayi seadanya. Aku sempat panik. "Nat, maaf banget nggak sempat angkat telepon waktu kamu mau lahiran," katanya sambil menahan tangis. Aku tersenyum lemah. "Kamu nggak salah, Sin. Kamu udah bantu banyak." Kami tertawa kecil di tengah rasa lelah yang belum benar-benar hilang. Aku menatap bayi itu lama, memandangi setiap detail wajahnya. Alisnya tipis, hidungnya kecil, dan tangannya menggenggam jemariku erat seolah tahu aku butuh kekuatan. Aku memberinya nama Arka, yang artinya cahaya. Karena di tengah gelapnya hidupku, hanya dia yang memberi terang. Setelah 3 hari di rumah sakit, aku diizinkan pulang. Tapi kali ini bukan ke rumah mertua, bukan ke rumah mewah, bukan ke tempat yang penuh aturan. Aku pulang ke kontrakan sederhana milik Sinta, ruang kecil dengan dinding kusam dan jendela yang berderit saat dibuka. Tapi anehnya, aku merasa tenang di sana. Setiap pagi, aku menatap bayi itu sambil berkata pelan, "Kita nggak punya banyak, Nak. Tapi Mama janji, kamu nggak akan kekurangan kasih sayang." Hari-hariku berubah total. Tidur malam hampir tak pernah nyenyak karena tangisan bayi yang minta susu. Kadang aku kelelahan, tapi setiap kali aku melihat senyum kecilnya, semua hilang. Aku belajar mengganti popok, menidurkannya, bahkan menyanyi pelan untuk menenangkan tangisnya. Sinta tetap jadi penopang utamaku. Ia membantu belanja kebutuhan bayi dan bahkan mencarikan pekerjaan ringan untukku setelah masa nifas. "Aku tahu kamu nggak mau cuma bergantung sama aku," katanya suatu sore. "Aku bisa bantu bikin kue dari rumah. Aku suka lihat resep-resep online." Jawabku penuh semangat. Dan benar saja, dari dapur kontrakan kecil itu, aku mulai membuat kue sederhana. Awalnya cuma untuk dijual ke tetangga. Tapi karena rasanya lumayan enak, pesanan mulai berdatangan. Setiap kali ada yang memuji, aku selalu tersenyum sambil berbisik, "Lihat, Nak, Tuhan nggak pernah tidur." Namun, di balik kesibukan kecil itu, rasa perih tentang masa lalu masih kadang datang diam-diam. Ada malam-malam di mana aku memandangi foto pernikahanku yang tersimpan di dompet kecil. Wajahku dan Raffi tersenyum bahagia di sana. Aku bertanya dalam hati, apakah dia pernah menyesal? Suatu sore, saat aku sedang menjemur popok bayi, Bu Rini datang sambil membawa bungkusan. "Nih, Bu Nadia, ada susu formula sisa dari cucu saya. Sayang kalau nggak dipakai." Aku kaget, lalu menolak halus. Tapi Bu Rini memegang tanganku. "Terimalah, Nak, kamu nggak perlu malu. Semua ibu pernah berjuang, dan nggak ada yang salah minta tolong kalau sedang susah." Aku tak bisa berkata-kata. Aku hanya mengangguk dengan mata basah. Dalam hidupku yang sempit ini,
Orang-orang yang dulu tak kukenal justru yang paling tulus menunjukkan kasih. Beberapa minggu kemudian, pesanan kuenya makin banyak. Aku mulai bisa menabung sedikit demi sedikit. Aku tak ingin kaya, aku hanya ingin mandiri. Setiap kali uang masuk, aku menulis di buku kecil. Ini untuk masa depan Arka. Suatu malam, saat aku menidurkan Arka, ponselku bergetar. Nomor Raffi. Tanganku sempat ragu menekan tombol hijau. Tapi akhirnya kuangkat. Assalamualaikum. Nat? Suaranya pelan, ragu. Waalaikumsalam. Ada apa? Tanyaku datar. Gimana kamu? Aku dengar kamu udah lahiran. Bayinya sehat. Aku menatap Arka yang tidur pulas. Alhamdulillah sehat. Namanya Arka. Dia terdiam cukup lama. Nak, Ibu sempat sakit. Dia kepikiran terus soal kamu. Aku menarik napas dalam-dalam. Kepikiran karena rasa bersalah, atau karena takut disalahin orang. Sunyi lagi. Suara di ujung telepon seperti teredam. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku nyesel. Aku nggak bisa belain kamu waktu itu. Air mataku jatuh. Raf, semua udah lewat. Aku nggak marah. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura seolah nggak pernah disakiti. Percakapan itu berakhir tanpa janji. Hanya ada keheningan panjang yang tak butuh kata. Tapi entah kenapa malam itu aku merasa sedikit lega. Setidaknya dia masih peduli, walau telat. Hari-hariku kembali sibuk dengan rutinitas sederhana. Bangun pagi, menyusui Arka, membuat kue, lalu menyiapkan pesanan pelanggan. Kadang aku kelelahan, tapi kebahagiaan kecil sering datang di sela-sela itu. Misalnya saat Arka tersenyum pertama kali, atau saat seorang pelanggan baru bilang, "Kue buatan kamu enak banget, Bu." Ada rasa tulusnya. Di saat seperti itu, aku sering menatap langit dan berkata pelan, "Tuhan, terima kasih. Aku nggak punya banyak, tapi kau cukupkan." Sinta kadang menggoda, "Kamu tuh kuat banget, Nat. Kalau aku di posisi kamu, mungkin udah nyerah." Aku hanya tersenyum. Aku nggak kuat, Sin. Aku cuma nggak punya pilihan selain bertahan. Namun, hidup memang tak selalu tenang. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan adonan, seseorang mengetuk pintu keras-keras. Suara itu familiar. Aku membuka pintu dengan hati berdebar. Di sana berdiri Raffi, dengan wajah lelah dan mata sembab. Aku cuma pengen lihat anakku. Nat. Aku diam. Tanganku gemetar. Arka sedang tidur di ayunan, dan Raffi melangkah pelan mendekat. Ia menatap bayi itu lama, matanya basah. "Dia mirip kamu?" ucapnya pelan. Suasana jadi sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Raffi duduk di lantai, menunduk dalam-dalam. "Aku pengen minta maaf. Aku salah udah biarin kamu pergi sendirian waktu itu." Aku tak menjawab. Air mataku sudah mengalir sejak lama. Aku hanya berkata, "Raf, kalau kamu datang buat menyesal, aku udah maafin. Tapi kalau kamu datang cuma karena disuruh ibu, lebih baik jangan datang lagi." Dia menggeleng. "Nggak, Nat. Aku datang karena aku kangen. Aku pengen benerin semuanya." Kata-kata itu membuat hatiku bergetar. Tapi aku menahan diri. Aku sudah terlalu sering percaya dan akhirnya terluka. Kalau kamu sungguh-sungguh, buktikan. Tapi jangan dengan janji. Raffi menatapku lama, lalu menunduk lagi. "Aku akan datang lagi, Nat. Kali ini bukan buat ngomong, tapi buat berubah." Ia pergi meninggalkan rumah dengan langkah berat. Dan malam itu, aku menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, hidupku mulai berubah arah. Tuhan sedang menulis bab baru dalam kisahku. Aku menatap bayi kecil di ayunan sambil berbisik, "Nak, mungkin nanti kita akan dikelilingi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Tapi Mama janji, Mama nggak akan pernah biarkan kamu tumbuh dalam kebencian. Karena hidup nggak selalu tentang siapa yang menyakiti, tapi tentang siapa yang tetap tulus meski disakiti." Dan malam itu, di rumah kontrakan kecil dengan cahaya lampu redup, aku merasa untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar hidup. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan hidup baruku. Hidup yang dulu kukira suram, ternyata perlahan menumbuhkan arti baru, kebebasan, ketenangan,
dan rasa syukur. Arka tumbuh sehat. Setiap pagi ia menatapku dengan mata bulatnya yang bening, seolah berkata, "Mama, kita bisa lewat semua ini." Tatapan itu selalu cukup untuk menyalakan semangatku. Usahaku membuat kue dari rumah semakin berkembang. Mulanya cuma pesanan kecil dari tetangga sekitar, tapi lewat mulut ke mulut, banyak yang tertarik. Orang-orang mulai mengenal kue Arka. Nama yang sengaja kupilih agar selalu ada jejak anakku di setiap langkah perjuangan. Suatu hari, seorang pelanggan bernama Bu Winda datang ke kontrakan. Ia tampak elegan dengan mobil hitam di depan rumahku. "Bu Nadia ya? Ini kue yang viral di grup arisan?" katanya sambil tersenyum. Aku terkekeh malu. "Viral gimana, Bu? Paling cuma ibu-ibu komplek yang senang ngemil. Tapi rasanya enak. Saya mau pesan banyak buat acara anak saya minggu depan. Bisa kan?" Aku terdiam. Ini pesanan terbesar yang pernah kudapat. Jumlahnya ratusan kotak. Tapi bukannya takut, aku justru merasa bersemangat. "Insya Allah bisa, Bu. Saya akan kerjakan sebaik mungkin." Sinta membantuku sampai malam. Kami menakar tepung, mengaduk adonan, dan membungkus kue sampai tangan kami pegal. Tapi di tengah kelelahan, aku merasa bahagia. Untuk pertama kalinya, aku merasa berarti lagi. Beberapa hari kemudian, pesanan besar itu selesai tepat waktu. Bu Winda senang dan membayar lebih dari harga yang disepakati. "Ini bonus, ya? Saya suka kerja orang yang tulus," katanya sambil menyerahkan amplop. Aku menolak, tapi ia memaksa. Saat kubuka di dalam rumah, ternyata isinya uang lebih banyak dari total pesanan. Aku langsung meneteskan air mata. "Terima kasih, ya Allah. Ini rezeki buat Arka." Malamnya, aku menatap langit dari jendela. Cahaya bulan menembus tirai tipis, dan aku membisikkan doa pelan. "Ya Allah, dulu aku pernah dipermalukan karena miskin, tapi hari ini kau buktikan kalau rezeki datang dari arah yang tak disangka." Keesokan harinya, Bu Winda mengajakku bekerja sama. Ia ingin menjual kuenya di toko rotinya. Aku sempat ragu, tapi ia meyakinkanku. "Kamu yang buat, aku bantu modal dan tempatnya. Aku yakin, usaha ini bisa besar." Aku setuju. Dan dari situlah semuanya berubah. Produksi kuenya pindah ke dapur toko kecil milik Bu Winda. Aku tetap membawa Arka ke sana setiap hari. Ia tidur di box kecil di sudut ruangan sambil mendengarkan suara spatula dan oven yang berdenting. Setiap kali aku memandangnya, aku tahu, aku sedang bekerja bukan untuk gengsi, tapi untuk masa depan. Hari-hari sibuk membuatku jarang memikirkan masa lalu. Sampai suatu sore, seseorang datang ke toko dengan langkah pelan. Aku hampir tak mengenalinya, rambutnya sedikit beruban, wajahnya tampak lelah. Itu ibu mertua. Aku langsung membeku. Tanganku berhenti di atas loyang. "Nadia," suaranya serak, "kamu kelihatan sehat, ya?" Aku menatapnya lama. Banyak hal ingin kukatakan, tapi suaraku tercekat. "Ibu, apa kabar?" Akhirnya aku hanya bisa berkata itu. Beliau menunduk. Aku nggak nyangka kamu bisa sampai sejauh ini. Dulu ibu salah. Ibu pikir kamu cuma nyusahin Raffi. Ternyata, kamu yang paling kuat di antara kami semua." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua luka lama seperti dibuka lagi. Tapi kali ini rasanya berbeda. Tidak sesakit dulu, karena hatiku sudah lebih tenang. "Aku nggak dendam, Bu. Aku cuma pengen hidup tenang sama Arka." "Ibu ngerti," katanya pelan. "Ibu cuma mau minta maaf. Selama ini ibu nggak tidur tenang mikirin kamu." Aku tak menjawab. Aku hanya memeluk Arka yang tertidur di pelukanku. Ibu mertua menatap cucunya lama, lalu menyeka air matanya. Dia mirip Raffi waktu kecil. Beberapa menit kemudian, Raffi muncul di pintu. Ia tampak ragu. "Boleh aku masuk?" Aku mengangguk. Suasana di toko tiba-tiba hening, hanya terdengar suara kipas dan detak jantungku sendiri. Raffi menatapku lama. "Aku udah dengar semuanya. Tentang usaha kamu, tentang Arka, tentang semua perjuangan yang kamu lalui sendirian. Aku malu, Nat. Aku nggak pantas jadi suami kamu dulu." Aku menarik napas dalam-dalam. "Raf, masa lalu kita nggak bisa dihapus. Tapi kita bisa belajar darinya."
Dia menunduk. Aku cuma minta satu hal. Boleh aku ikut jadi bagian dari hidup Arka, meski cuma sebagai ayahnya? Kata-kata itu membuatku terdiam lama. Hatiku terombang-ambing antara kecewa dan iba. Tapi melihat wajah Arka yang polos, aku tahu jawabannya. Aku nggak bisa janji apa-apa, Raf. Tapi kalau niatmu tulus, tunjukkan lewat perbuatan, bukan kata-kata. Raffi mengangguk pelan. Air matanya jatuh. Ibu mertua memelukku dari samping. Untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa hangat. Bukan karena kasihan, tapi karena penyesalan yang tulus. Hari itu aku menutup toko lebih awal. Malamnya aku duduk di depan rumah sambil memandangi bintang. Sinta datang membawa 2 gelas teh hangat. Gimana rasanya ketemu mereka lagi? Aku tersenyum tipis. Aneh. Dulu aku berharap mereka datang minta maaf, tapi pas kejadian beneran, rasanya nggak segitu pentingnya. Sinta mengangguk. Karena kamu udah berdamai, Nat, bukan sama mereka, tapi sama dirimu sendiri. Aku terdiam. Kata-katanya menampar lembut. Benar, aku sudah berdamai dengan masa lalu. Aku tidak lagi ingin balas dendam. Aku hanya ingin hidup tenang, membesarkan anakku, dan melanjutkan perjalanan dengan hati yang ringan. Beberapa hari kemudian, ibu mertua datang lagi. Kali ini bukan untuk meminta maaf, tapi untuk membantu. Ia membantu mengemas kue, bahkan menggendong Arka sambil bercerita lucu. Raffi juga mulai sering datang. Ia tak memaksa apapun. Ia hanya membantu di dapur, mencuci loyang, dan diam-diam memperbaiki pintu toko yang rusak. Mungkin inilah caranya menunjukkan penyesalan. Usaha kami makin besar. Bu Winda memperluas toko, dan kue, Arka Homemade, mulai dikenal di media sosial. Aku tak menyangka, perjalanan yang dulu diawali dengan air mata kini berubah menjadi rezeki yang membawa banyak kebahagiaan. Setiap kali pelanggan memuji, aku selalu berkata dalam hati, inilah hasil dari kesabaran. Karena ternyata, keajaiban sering datang bukan dalam bentuk uang atau keberuntungan besar, tapi lewat perubahan hati, pengampunan, dan kekuatan untuk bangkit lagi. Malam itu, saat aku menidurkan Arka, aku berbisik pelan. Nak, kamu tahu nggak? Mama dulu pernah dipermalukan, diusir, bahkan dianggap beban. Tapi sekarang, justru dari kesakitan itu Tuhan kasih berkah. Jadi kalau nanti kamu besar dan hidupmu terasa berat, ingat ya, setiap luka pasti punya arti. Aku menatap wajah kecil itu sambil tersenyum. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi satu hal pasti, aku sudah berdiri di tempat yang dulu cuma bisa aku impikan. Tempat di mana aku bebas dari rasa takut, dan dikelilingi orang-orang yang akhirnya belajar tentang penyesalan dan cinta sejati. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menangis karena luka. Aku menangis karena bersyukur. Sudah hampir setahun sejak malam ketika aku melahirkan Arka di rumah sakit dengan hanya ditemani oleh Sinta dan doa. Waktu berjalan cepat. Kini, Arka sudah bisa merangkak, dan senyumnya selalu jadi alasan aku bangun pagi dengan hati ringan. Usahaku bersama Bu Winda pun semakin maju. Toko kecil kami kini punya cabang di 2 tempat, dan pelanggan semakin banyak. Kadang aku masih tidak percaya, bahwa perempuan yang dulu diusir dengan perut besar ini, kini bisa berdiri dengan kepala tegak, bukan karena dendam, tapi karena kerja keras dan kesabaran. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada satu hal yang belum selesai, hatiku terhadap Raffi dan keluarganya. Mereka memang sering datang membantu di toko, tapi hubungan kami belum benar-benar pulih. Ada jarak yang sulit dijembatani, ada luka yang belum sepenuhnya kering. Sampai suatu hari, sebuah pesan singkat datang dari Raffi. Ibu ingin ketemu kamu dan Arka di rumah. Katanya ada hal penting. Aku terdiam lama menatap layar ponsel. Sinta yang sedang mengaduk adonan melihat wajahku berubah. Kenapa, Nat? Aku menghela napas pelan. Ibu minta aku datang. Sinta menatapku lembut. Kalau kamu siap, pergilah. Tapi jangan karena perasaan bersalah. Datanglah karena kamu sudah kuat. Hari itu aku benar-benar memberanikan diri. Setelah sekian lama, aku kembali melangkah ke rumah yang dulu mengusirku. Rumah itu masih sama, cat dindingnya masih krem, pohon mangga di depan masih berdiri kokoh. Tapi suasananya kini terasa lebih sunyi, lebih lembut. Begitu aku mengetuk pintu,
Raffi yang membukanya. Tatapannya penuh rasa canggung, tapi kali ini tidak ada ragu. Masuk, Nat. Aku melangkah pelan, menggandeng Arka yang tertawa kecil sambil menunjuk lampu gantung. Dan di ruang tamu, aku melihat ibu mertua duduk di kursi, mengenakan mukena putih, matanya sembab. Nadia? Suaranya bergetar. Aku menunduk pelan. Iya, Bu. Ibu minta maaf, dari hati yang paling dalam. Ibu sadar, ibu udah nyakitin kamu, bahkan waktu kamu paling lemah. Ibu nggak bisa hapus itu, tapi ibu pengin menebusnya. Air mataku langsung menetes. Aku menatap wajahnya yang tampak lebih tua, lebih rapuh. Bu, saya udah maafin ibu sejak lama. Saya cuma pengin kita hidup damai, nggak ada dendam. Ibu mertua menangis terseduh. Ia bangkit dan memelukku erat. Terima kasih, Nak. Tuhan kasih aku kesempatan buat minta maaf sebelum terlambat. Raffi berdiri di samping, ikut menunduk. Aku juga, Nat. Aku nggak bisa balikin waktu, tapi aku janji, mulai sekarang aku akan ada buat kamu dan Arka, dalam bentuk apapun yang kamu mau. Aku terdiam lama. Di dalam diriku ada perasaan campur aduk, antara cinta, kecewa, dan lega. Tapi di tengah semua itu, aku tahu, ini saatnya melepaskan masa lalu. Aku nggak tahu apakah kita masih bisa seperti dulu, Raff, tapi kalau kamu mau berubah, aku nggak akan menutup pintu. Raffi menatapku dengan mata berkaca. Itu aja udah cukup buatku. Kami duduk bersama. Ibu mertua menggendong Arka, menatap wajah cucunya dengan senyum lembut. Cucu ibu ini penyelamat keluarga. Kalau bukan karena dia, ibu nggak akan sadar betapa kejamnya hati ibu dulu. Aku tersenyum kecil. Arka memang cahaya, Bu. Dia yang ngajarin saya arti sabar. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu kembali dipenuhi suara tawa. Tidak ada amarah, tidak ada hinaan. Hanya kehangatan yang sederhana tapi begitu berharga. Beberapa hari setelah pertemuan itu, ibu mertua sering datang ke toko membantuku. Kadang ia mengupas pisang untuk bahan kue, kadang hanya menemani Arka bermain di kursi kecil depan etalase. Orang-orang yang dulu melihatku sebagai menantu gagal, kini datang membeli kue sambil tersenyum ramah. Aku tahu, dunia memang berputar, dan kesabaran adalah roda yang membuat hidup akhirnya sampai pada titik terang. Suatu malam, saat toko tutup dan semua orang sudah pulang, Raffi datang membawa sesuatu. Sebuah amplop coklat dan kunci kecil. Apa ini? Tanyaku. Surat tanah, jawabnya. Rumah kecil di pinggir kota. Aku beli dari hasil kerja keras sendiri. Aku tahu kamu mungkin gak mau tinggal bareng aku sekarang. Tapi, aku ingin Arka punya tempat yang benar-benar jadi milik kalian. Aku tercekat. Raff, aku gak minta ini. Aku tahu. Tapi aku pengin kamu tahu. Aku bukan lagi Raffi yang dulu. Aku gak mau menebus kesalahan dengan kata-kata. Air mataku jatuh begitu saja. Aku hanya bisa berkata pelan, terima kasih, Raff. Hari berganti minggu, dan semuanya mulai membaik. Ibu mertua sering ikut menjaga toko, Raffi ikut mengantar pesanan ke pelanggan. Hubungan kami belum seperti dulu, tapi perlahan, semua luka mulai sembuh. Suatu pagi, ketika aku menata kue di etalase, seorang pelanggan bertanya, Bu, kok nama kuenya Arka? Lucu ya, kayak nama anak. Aku tersenyum lembut. Iya, Bu. Karena dari dia, saya belajar arti sabar, kuat, dan ikhlas. Setelah pelanggan itu pergi, aku menatap papan toko bertuliskan, Arka Homemade, dari kesabaran jadi berkah. Tulisan itu bukan sekadar slogan. Itu perjalanan hidupku. Dari rasa sakit menjadi kekuatan. Dari air mata menjadi doa yang terjawab. Sore itu, aku duduk di teras toko sambil memandangi Arka yang tertawa dikejar Raffi di halaman kecil. Ibu mertua duduk di kursi kayu, menatap mereka dengan mata hangat. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa lengkap. Hidupku tak sempurna. Tapi aku belajar, kesempurnaan bukan tentang tidak adanya luka, melainkan tentang kemampuan untuk memaafkan, termasuk diri sendiri. Malam itu, aku menulis lagi di buku kecil yang dulu jadi tempat curahan hatiku saat diusir dulu. Tuhan, terima kasih.
Dulu aku diusir dalam tangis, tapi hari ini aku diterima kembali dengan pelukan. Dulu aku dituduh membawa sial, tapi kini engkau ubah jadi berkah. Terima kasih telah menuntunku untuk tidak membalas dengan amarah, tapi dengan keberhasilan dan kasih. Aku menutup buku itu sambil tersenyum, lalu menatap Arka yang tertidur pulas di pangkuanku. Tidurlah, nak. Esok pagi kita mulai lagi hari baru. Tapi kali ini, dengan hati yang tenang. Dan di luar sana, bulan bersinar terang, seolah ikut tersenyum menyaksikan kisah sederhana tentang kesabaran yang akhirnya menemukan keajaibannya. Hidup memang tidak selalu adil, tapi selalu punya cara untuk menuntun kita menuju kebaikan. Kadang, luka adalah jalan menuju kedewasaan, dan air mata adalah bentuk paling jujur dari kekuatan. Kalau kamu sedang diuji seperti Nadia, percayalah. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Kalau kamu percaya bahwa kesabaran pasti berbuah indah, tulis di kolom komentar, "Aku percaya, Tuhan tak pernah salah menulis takdir." Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan kisah menyentuh lainnya di channel ini.